Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, pemirsa. Dan berikut ini kami akan sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan komoditas ekspor Amerika Serikat ke Indonesia. Ini apa saja? Kita akan cermati bersama yang memang menjadi andalan nanti dari pemerintah Amerika Serikat pada saat tidak ada tarif masuk atau 0% untuk produk-produk impor Amerika Serikat ke Indonesia. Baik, yang pertama ada bahan bakar mineral, kemudian biji dan buah yang mengandung minyak, mesin dan peralatan mekanis, kemudian bahan kimia organik, ada residu dari industri makanan, kendaraan udara, mesin dan perlengkapan elektrik, kemudian pulp dari kayu, kemudian juga ada kertas, instrumen dan aparatus optik, serta produk susu, telur unggas, dan madu. Ini dia beberapa komoditas, kalau kita nilainya juga bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ada yang mencapai 1,63 miliar dolar Amerika Serikat, tertinggi itu adalah untuk bahan bakar mineral. Baik. Berikutnya kita akan cermati untuk komoditas ekspor utama Indonesia ke Amerika Serikat. Ini yang menjadi andalan Indonesia yang menopang juga ya untuk devisa negara. Mesin dan perlengkapan elektrik HS85 ini mencapai 2,22 miliar dolar Amerika Serikat atau 18,34% dari total komoditas ekspor non-migas Indonesia. Kemudian ada produk alas kaki HS64 mencapai 1,08 miliar dolar Amerika atau sekitar persentasenya 8,94% dari keseluruhan ekspor komoditas non-migas kita. Adalah juga pakaian dan aksesorisnya atau rajutan, ini kodenya adalah HS61, mencapai 1,02 miliar dolar Amerika Serikat. Itu dia beberapa andalan komoditas ekspor Indonesia. Dan berikutnya kita akan cermati seperti apa sih realisasi investasi, karena kita harapkan juga dengan tercapainya perjanjian ataupun kesepakatan tarif resiprokal ini, Indonesia tidak hanya akan kedatangan produk-produk Amerika Serikat, tapi diharapkan juga ada investasi yang masuk ya ke Indonesia. Ini dia, kita lihat untuk realisasi pada kuartal 1, PMDN mencapai 234,8 triliun atau 50,5% dari total investasi. Kemudian untuk PMA-nya atau penanaman modal asingnya 230,4 triliun atau sekitar 49,5%. Ini yang diharapkan bisa semakin tinggi lagi dari Foreign Direct Investment atau FDI ke Indonesia. Dan berikutnya kita akan cermati bersama seperti apa sektor penyumbang dari PMA terbesar, industri logam dasar, barang logam, bukan mesin, dan peralatan lainnya. Kemudian ada pertambangan, transportasi, kemudian gudang dan telekomunikasi, jasa lainnya, kemudian yang kelima ada industri kimia dan farmasi. Ini dia yang kita cermati sektor-sektor yang menyumbang penanaman modal asing di Indonesia pada kuartal pertama tahun ini. Baik. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Ajib Hamdani. Nah, Pak Ajib, kalau kita berdasarkan informasi yang sudah disampaikan, Anda melihat seperti apa sih optimalisasi strategi yang perlu dilakukan oleh pemerintah, kemudian kolaborasi juga dengan dunia usaha, sehingga kita tidak hanya akan kedatangan dari produk-produk Amerika Serikat, tapi juga nih investasinya masuk ke Indonesia, Pak Ajib. Ya, Mas Pras, kalau kita cermati dari perbandingan komoditas ekspor Indonesia ke Amerika, dan kemudian tadi Mas Pras membandingkan antara impornya Indonesia yang dari barang Amerika, memang secara comparing kita melihat bahwa beberapa komoditas unggulan yang diimpor ke Indonesia dari Amerika, maksud saya adalah memang yang sektor-sektor dan komoditas-komoditas yang memang kita nggak bisa memproduksi dengan maksimal. Kalaupun kita dipaksakan produksi, maka HPP-nya atau harga pokok penjualannya tinggi. Justru itu akan mendorong inflasi. Nah, sehingga kemudian secara keekonomian memang terbangun dengan baik, bahwa Indonesia mengekspor untuk barang-barang yang padat karya, kemudian Indonesia mengimpor untuk barang-barang yang memang Indonesia tidak bisa memproduksi secara competitiveness-nya kurang. Kira-kira begitu, Mas Pras. Nah, memang kemudian tadi saya sepakat sisi yang lain dan terakhir tentang bagaimana kesepakatan ini untuk selanjutnya dan untuk ke depan itu bisa dioptimalkan oleh Indonesia untuk sisi positifnya, yaitu berbicara masalah investasi dan kemudian berbicara masalah potensi untuk memberikan daya dukung terhadap industri Indonesia. Karena kalau kita lihat, Mas Pras, bahwa Indonesia ini kan selama 10 tahun terakhir mengalami namanya deindustrialisasi, di mana sektor-sektor industri dan manufaktur itu kontribusi terhadap produk domestik bruto Indonesia semakin berkurang dan bahkan sekarang di bawah 20%. Harapan kita, Mas Pras, dengan kita bisa mengekspor barang-barang unggulan, kita bisa mengekspor barang-barang yang bersifat padat karya ke Amerika misalnya, maka hal ini menjadi sebuah momentum agar bagaimana industri dan sektor manufaktur kita itu bisa kembali dan terus bertumbuh. Yang sekali lagi memang Mas Pras, bahwa perlu kita cermati pertama begini,
dunia usaha memberikan 3 masukan kepada pemerintah agar penguatan ekonomi domestik tetap bisa terjaga dengan baik. Karena begini, yang kita khawatirkan itu bukan banjirnya produk impor dari Amerika ke Indonesia. Tapi yang kita khawatirkan, Mas Pras, adalah bagaimana produk-produk misalnya dari China, karena mereka mendapatkan tarif yang tinggi ke Amerika, maka justru mereka membanjiri produk ke Indonesia. Sehingga kemudian ini yang kita khawatirkan sebenarnya, bukan dengan Amerikanya, tapi dengan China-nya misalnya. Karena kita lihat betul secara ekonomi, China ini kan pemerintah melakukan dumping, yaitu mereka melindungi harga keekonomian produk-produk China, maka harga mereka sangat murah dan kompetitif di luar negeri, di luar negerinya China, termasuk di Indonesia. Bahkan begini Mas Pras, kalau kita cermati deh, misalnya nih, kita coba belanja online misalnya, di online shop. Kita belanja barang kebutuhan rumah tangga, kita belanja mainan anak. Begitu dipaketin nyampe ke rumah kita, jangan-jangan ini barang dari China. Dan ini yang sering terjadi sebenarnya Mas Pras. Ini menjadi sebuah indikator bahwa China ini mereka akan potensi masuk barang ke Indonesia ini begitu luar biasa karena akibat China yang meretaliate dengan Amerika dan sampai sekarang belum ada titik temu dengan tarif yang normal. Ini yang kita khawatirkan. Jadi dunia usaha memberikan masukan kepada pemerintah 3 hal. Pertama, pemerintah harus terus mendorong namanya regulatory streamlining atau mendorong deregulasi sehingga kita lebih ada low cost ekonomi sebenarnya Mas Pras. Karena sekali lagi ekonomi China itu bisa sangat efisien, sedangkan ekonomi di Indonesia itu kita masih high cost ekonomi. Dunia usaha mengidentifikasi China itu bisa efisien karena 4 hal. 1, karena energi yang murah. 2, karena berbicara masalah infrastruktur yang mendukung. Sebagai perbandingan, China itu hanya terbebani oleh infrastruktur dan logistik itu kira-kira di angka 13%. Indonesia itu sampai dengan 23%. Itu yang kedua. Yang ketiga ini berbicara masalah bagaimana China bisa membangun sebuah ekosistem bisnis per cluster yang efisien. Yang terakhir, yang keempat yang menarik, China tidak pernah menyebut bahwa tenaga kerja mereka murah, tapi China menyebut bahwa tenaga kerja mereka produktif. Nah, ini yang harus diadop oleh Indonesia. Ini yang harus ditransfer ke Indonesia. Bagaimana kita dalam konteks human resources kita ini bisa mempunyai produktivitas yang lebih baik dan mempunyai daya saing yang lebih baik. Nah, sehingga bagaimana kondisi seperti ini bisa terbangun. Harapan kita adalah hal kedua yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah bisa melakukan dumping terhadap barang-barang Indonesia. Dumping itu bisa dalam arti dalam konteks kebijakan juga, dalam konteks kebijakan fiskal, dalam konteks kebijakan moneter, dalam konteks kebijakan-kebijakan dan kemudian regulasi dan seterusnya. Nah, pemerintah harus mengkaji ini secara komprehensif dan kemudian mendorong regulasi-regulasinya karena fungsi pemerintah memang itu Mas Pras. Dunia usaha itu tidak bisa bergerak secara alamiah. Dunia usaha itu akan memfollow dengan bagaimana kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Karena kebijakan inilah yang mempunyai nilai strategis, apakah ekonomi kita akan menjadi berbiaya tinggi atau menjadi berbiaya rendah. Ketika kita mempunyai ekonomi yang berbiaya rendah, tentunya kita mempunyai competitiveness yang lebih baik. Bukan hanya dalam negeri, tapi jauh lebih penting daripada sekedar itu adalah kita bisa bersaing terhadap produk-produk global. Terhadap China, terhadap Vietnam, dan bahkan juga termasuk Amerika. Dan bahkan ketika kita berbicara pasar BRICS secara multilateral misalnya, maka potensi kita ke India, kita ke Brasil, kita ke India itu sangat terbuka. Tapi sekali lagi, PR pertama adalah bagaimana penguatan kekuatan ekonomi domestiknya. Pasar kita terbuka dengan lebar dan luas pun akan menjadi sia-sia ketika kita nggak punya kemampuan ekonomi domestik yang mumpuni, kita masih high cost ekonomi dan lain-lain. Nah, bagaimana sweetener yang perlu disiapkan begitu sehingga tadi peluang investasi dari Amerika Serikat dengan adanya tarif resiprokal 0% ini pun akhirnya bisa memanfaatkan potensi Indonesia juga begitu dengan beberapa sektor usaha yang akan kita bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda kembali sebentar Pak Hajib. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami.